Pertamina akhirnya memilih untuk mengurangi kenaikan harga LPG 12 kg. Harga LPG kini hanya naik Rp1.000 per kilogram. Mengapa Pertamina akhirnya memutuskan mengubah kebijakan harga LPG ini? Kami akan membahasnya bersama Wakil Presiden Komunikasi Perusahaan Pertamina, Ali Mundakir, melalui Aviwest. Mas Ali. Halo, selamat sore Mas Rudi dan seluruh pemirsa Berita 1. Ya Mas Ali, ini minggu lalu kita juga sempat membahas soal ini. Nah sekarang ini tiba-tiba kok kenaikannya jadi dikurangi ya, hanya Rp1.000 mulai berlaku nanti malam. Ini berapa kerugian Pertamina dengan kenaikan yang hanya Rp1.000, Mas Ali? Dengan adanya revisi kenaikan menjadi hanya Rp1.000 per kilogram, maka kerugian Pertamina per kilogramnya masih di kisaran Rp4.566 per kilogram, Mas Rudi. Ya, itu kalau diakumulasi sampai... Halo, Mas Ali, itu kalau diakumulasi dalam setahun bisa rugi sampai berapa triliun, Mas? Oke, jadi dengan perubahan ini maka proyeksi kerugian bisnis LPG 12 kg non subsidi Pertamina pada tahun 2014 nanti akan mencapai 0,51 miliar dolar Amerika, Mas Rudi. Jadi kalau kurs 10.500 ya masih di atas 5 triliun. Di atas 5 triliun ya. Lah ini terus gimana? Ini kan BPK sudah Ya, betul, kemarin waktu pas audit ini menilai bahwa Pertamina sudah salah karena melanggar undang-undang kan. Nah ini terus tetap melakukan seperti ini gimana, Mas Ali? Jadi ini yang hasil dari rapat konsultasi pemerintah dan BPK, Mas Rudi. Jadi saya pikir ini menjadi salah satu solusi ya, yang saya pikir juga baik bagi masyarakat, ya, baik juga bagi Pertamina dan masyarakat nanti di masa mendatang, karena ini ya menunjukkan bahwa Pertamina sudah menindaklanjuti ya dengan adanya kenaikan ini audit BPK. Ya. Namun besaran ya tindak lanjut itulah yang tadi kemudian terjadi revisi dari semula 3.500 per kilogram menjadi 1.000 per kilogram. Dan ini bukannya tanpa dasar ya, karena di dalam rekomendasi BPK juga dicantumkan bahwa dalam penyesuaian 12 kg non subsidi untuk mencapai harga perolehannya ya tetap ada pertimbangan ya. Yang satu tadi harga perolehannya, yang kedua adalah daya beli masyarakat, dan yang ketiga keberlangsungan suplai. Jadi yang dijadikan dasarnya adalah daya beli masyarakat, yang ya tentunya ini kan daya beli masyarakat ini memang ukurannya ya bisa diperdebatkan ya. Dan pada kondisi saat ini ya secara psikologis masyarakat dimungkinkan untuk menerima kenaikan Rp1.000 per kilogram, Mas Rudi. Ya intinya pertimbangannya adalah membuat rugi Pertamina ya, Mas Ali? Pertamina masih rugi ya, tapi Pertamina sudah ada tindak lanjut untuk menyesuaikan. Apa itu, Mas Ali? Dan ini akan ditindaklanjuti. Kenapa? Bentuk yang akan dilakukan oleh Pertamina seperti apa? Oke, jadi yang dengan kenaikan 1.000 per kilogram ini pun kan sudah bisa dinilai sebagai tindak lanjut dari Pertamina atas temuan BPK. Ya, jadi paling tidak sudah ada pengurangan kerugian, Mas Rudi. Ya, Mas Ali, tadi Anda mengatakan bahwa ini baik bagi Pertamina, baik bagi masyarakat. Kerugian sebetulnya tidak baik buat perusahaan kan? Nah, ini kalau undang-undang sendiri mengatakan bahwa BUMN sebetulnya tidak boleh merugi dalam menjalankan bisnisnya. Nah, bukankah ini sudah melanggar undang-undang sebetulnya, Mas Ali? Oke, baik. Jadi begini ya. Yang pertama ingin saya sampaikan, yang jelas bahwa saat ini sudah ada tindak lanjut dari Pertamina ya atas rekomendasi BPK untuk menyesuaikan harga LPG 12 kg non subsidi. Ya. Tapi yang sekarang jadi masalah kan besarannya ya. Ya, tapi ya saya juga minta tolong teman-teman media ya, kalau kita naikkan 3.500 per kilogram dianggap memberatkan masyarakat dan ramai diberitakan ya. Sekarang kita sudah revisi dengan mempertimbangkan daya beli masyarakat
1.000 per kilogram, ya mohon jangan di challenge lagi ya. Saya pikir ini juga menjadi pertimbangan ya, dan yang happy kan masyarakat banyak ya, dan bagi Pertamina paling tidak kita sudah mengurangi kerugian. Kalau bagi dan nanti ke depannya kita akan menyusun roadmap. Halo? Ya, silakan. Ya, kita akan menyusun roadmap ya ke depannya supaya langkah penyesuaian harga LPG non subsidi ini bisa mencapai harga keekonomiannya. Ini akan segera kita susun ya, dan akan kita ajukan kepada pemegang saham. Mas Ali, kemarin itu kan sebetulnya pada saat kenaikan harga ini mau dilaksanakan sudah ada laporan kepada pemegang saham, dalam hal ini adalah pemerintah, bahwa ini memang sudah harus dinaikkan karena harga keekonomiannya sudah jauh dari harga yang dijual pada saat itu. Lah sekarang ini diubah, ini prosesnya kenapa tiba-tiba bisa diubah nih Mas Ali? Apakah melalui ada rapat dengan pemegang saham seperti itu? Iya Mas Rudi. Jadi tetap ya, setelah konsultasi pemerintah dengan BPK ya terhadap hasil audit BPK ini, maka tadi diambil langkah-langkah korporasi dan tetap melalui mekanisme korporasi, yaitu dengan persetujuan pemegang saham. Jadi langkah-langkah itu tetap ditempuh, Mas Rudi, karena itu mekanisme yang diatur oleh undang-undang. Artinya pada pertimbangan awal ini dinaikkan, memang pemerintah dalam hal ini adalah pemegang saham tidak mempertimbangkan daya beli masyarakat. Sebetulnya kalau daya beli masyarakat ini kan bisa diperdebatkan ya, siapapun kalau mau diladenin 2 kali 24 jam juga masih bisa nih Mas Rudi. Daya beli masyarakat itu di kisaran berapa itu mau kita berdebatkan sepanjang malam, 2 malam juga bisa. Jadi yang penting ya sekarang keputusan ini bagi saya adalah Pertamina sudah berhasil mengurangi kerugiannya ya, masyarakat juga tidak merasa diberatkan dengan kenaikan ini. Mas Ali, kita akan sambung ini di segmen berikut. Dialog kita lanjutkan kembali masih bersama Vice President Corporate Communication Pertamina, Ali Mundakir. Mas Ali, ini kalau kita bicara soal keputusan Pertamina yang per jam nanti ya, 24.00 waktu Indonesia Barat, harganya akan kembali turun, hanya naik Rp1.000 per kilogram, tapi di tingkat konsumen, ini kan agen-agen belinya putus ini, berarti mereka rugi dong, Mas Ali? Ya, dan ini juga tadi banyak ditanyakan oleh teman-teman media di press conference. Jadi memang tidak ada mekanisme pengembalian, Mas Rudi. Jadi memang ini dianggap sebagai salah satu resiko bisnis yang harus ditanggung ya, karena keputusan ini kan memang pada awal dinaikkan 3.500 kan Pertamina juga sangat terpaksa ya mengambil kebijakan yang tidak populer tersebut. Ya, namun peristiwa ini ya kenaikan 3.500 ini juga kemudian menimbulkan suasana yang heboh, dan ini juga termasuk berita satu kan Mas Rudi ya, dengan adanya revisi ya, revisi yang kemudian menjadi 1.000 per kilogram, saya pikir juga. Ya Mas Ali, nah, kalau memang pukul 24.00 nanti harganya sudah diturunkan, tapi konsumen nggak bisa langsung menikmati harga itu dong. Artinya agen-agen juga nggak akan menjual rugi produk yang sudah mereka beli dengan harga mahal sebelumnya. Oke, jadi kalau konsumen LPG ini memang unik, Mas Rudi. Jadi kalau walaupun harganya besok turun, kalau di dalam tabung yang ada di rumah masih ada isinya, tentunya mereka tidak akan beli. Ya, mereka akan beli kalau gas di dalam tabung yang ada di rumah memang benar-benar habis, kecuali mempunyai tabung cadangan yang kosong. Ya, dan sekali lagi memang agen yang kemarin sudah menebus di harga baru, ya harga yang naik 3.500 per kilogram, ya akan menanggung risiko bisnis kerugian. Demikian Mas Udi. Mas Ali, sebetulnya BPK juga mengatakan, Pak Hadi Purnomo mengatakan bahwa Pertamina kurang memanfaatkan sumber daya dalam negeri secara optimal. Nah, ini maksudnya apa sebetulnya yang bisa dilakukan oleh Pertamina untuk memanfaatkan sumber daya dalam negeri secara optimal untuk bisa supaya tidak terlalu rugi?
Oke, jadi temuan-temuan yang termasuk yang tadi Mas Rudi disebutkan itu udah closing ya, sudah selesai karena saat ini seluruh produksi LPG di dalam negeri itu sudah diserap semuanya oleh Pertamina, ya. Dan kondisi ini juga kan sebetulnya memberi insentif bagi para perusahaan migas di Indonesia segera diproduksikan, ya apalagi yang mempunyai kandungan C3, C4, yaitu propan dan butan sebagai bahan baku LPG untuk bisa diproduksikan, dan Pertamina menjamin kalau memang ada produksi dalam negeri ya akan diserap seluruhnya oleh Pertamina sehingga bisa mengurangi impor untuk menutup kebutuhan dalam negeri. Tidak ada yang diekspor, Pak Ali? Nggak ada, Mas Rudi, udah kita serap semua dan itu pun masih belum cukup ya sehingga kita terpaksa melakukan impor. Oke. Artinya salah satu cara untuk mengurangi harga LPG ini mestinya saat ini ada ditemukannya sumber gas baru seperti itu yang bisa menghasilkan propan dan butan tadi, atau ada satu cara lain sebetulnya yang bisa dilakukan supaya tidak terus impor? Kalau menaikkan atau turunnya harga itu kan sudah sesuai dengan mekanisme pasar ya, supply and demand secara internasional, bukan hanya wilayah Indonesia. Ya, jadi harga CP Aramco itu kan juga sebetulnya naik turun, Mas Rudi, dinamikanya ya. Kalau sekarang ini sedang tinggi-tingginya. Kenapa? Karena LPG juga digunakan ya untuk pemanas di negara-negara Eropa yang saat ini sedang memasuki musim dingin ya. Mas Ali, ini kalau kita bicara soal kerugian, Pertamina masih rugi sekitar 5 triliun rupiah dengan kenaikan yang hanya Rp1.000. Dalam rentang waktu 1 tahun ini, apakah ada proyeksi kenaikan lagi? Itu yang nanti akan kita susun, ya, akan kita susun roadmap, ya. Rencana-rencana bagaimana sehingga penyesuaian LPG 12 kg harga pokok perolehannya. Ya, jadi saya belum bisa mengatakan kapan dan bagaimana, berapanya, kita akan susun bersama-sama ya untuk mendapatkan persetujuan pemegang saham. Baik. Mas Ali Mundakir, terima kasih banyak sudah bersama kami di Prime Time Talk. Naiknya harga LPG 12 kg sebesar 68% yang berlaku mulai 1 Januari lalu akhirnya dikoreksi. Mulai pukul 007 Januari nanti, harga LPG hanya naik Rp1.000 per kilogram. Melihat berubah-ubahnya kebijakan soal harga ini, sebagian pihak menilai harga LPG telah dimanfaatkan sebagai komoditas politik. Benarkah demikian? Kami akan membahasnya bersama anggota Komisi Energi DPR, Joni Allen Marbun, dan nanti melalui sambungan telepon juga bergabung bersama kami, mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu. Bang Joni, Pak Said Didu. Halo. Ya, Pak Said, ini ada Rudi di sini sama Pak Joni Allen Marbun. Selamat malam. Selamat malam. Pak Said, ini kalau kita bicara soal apa yang terjadi dalam sepekan terakhir ini, diperbolehkan nggak sebetulnya Pertamina untuk merugi dalam menjalankan bisnisnya? Dalam undang-undang itu sama sekali tidak boleh. Karena itu bisa dimasukkan kategori pidana apabila ada perusahaan, apalagi BUMN, yang membuat rencana sengaja untuk merugi. Itu bisa kena pidana, merugikan negara. Nah, sebenarnya apa yang terjadi seminggu terakhir ini saya istilahkan drama satu babak yang skenarionya sudah dimulai 5 tahun lalu. 5 tahun lalu berarti sejak 2008? 2008. Tahun 2008 itu terjadi krisis dan saat itu saya masih ikut membahas dan saya pikir teman-teman DPR termasuk Joni Allen mengetahui bahwa sudah ada masalah 2008. Karena saat itu harga dolar melonjak sehingga 12 dan 50 kg itu kita mengusulkan masuk di subsidi kalau memang tidak boleh naikkan harga. Ya. Tapi saat itu pemerintah melalui himbauan tidak tertulis meminta Pertamina jangan menaikkan karena mendekati pemilu. Dan itu juga yang terjadi saat ini kan sebetulnya ya Pak Said ya, tidak ada perintah tertulis untuk menurunkan harga. Nah,
ini yang saya semakin bingung sebenarnya, karena keputusan yang diambil hari ini itu sama sekali tidak ada dasar hukumnya. Tidak ada dasar hukum. Ini menjadi presiden buruk ke depan bahwa hasil audit BPK, harga komoditas BUMN itu bisa melalui negosiasi. Itu presiden hukum yang jelek sekali. Jadi suatu saat di kemudian hari, jangan salahkan apabila masyarakat menuntut umpamanya tiket Garuda diturunkan. Ya, Pak Said itu, ini kalau tadi Anda mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Pertamina ini melanggar undang-undang, undang-undang mana saja yang sudah dilanggar oleh Pertamina dan apa sanksinya? Dasar undang-undang BUMN sudah menyatakan demikian bahwa yang selain bisnis itu harus melalui penugasan. Undang-undang keuangan negara itu, undang-undang pajak dan undang-undang perseroan terbatas itu melarang sama sekali perusahaan membuat rencana rugi. Ya. Karena kalau dia bencana rugi, maka penerimaan negara akan turun dari pajak, PPh badan, dari dividen kalau BUMN. Baik. Kalau sekali perusahaan diizinkan untuk merugi, maka semua perusahaan bisa melakukan transfer pricing untuk menghindari pajak. Baik. Pak Joni Allen, tanggapannya? Sejak 2008 sebetulnya ini. Ya, jadi begini ya. Pertamina itu adalah BUMN yang masih 100% milik daripada pemerintah. Ya. Dan Pertamina bisnisnya bukan hanya bisnis LPG. Salah satunya LPG. Bahwa Pertamina secara korporasi tidak boleh merugi secara undang-undang itu betul. Nah, tentunya sebenarnya bahwa Pertamina menaikkan juga LPG sebenarnya sesuai dengan harga keekonomian. Dalam sisi korporasi juga tidak salah. Namun, ini pertama momennya harus tepat, waktunya. Undang-undang tidak menyuruh dia harus menaikkan dengan menunggu momen. Loh, artinya kan bukan itu di undang-undang kan tidak harus diatur momen dan segala macam. Ini kan adalah kebijakan daripada leadership di katakanlah Pertamina, katakanlah mulai dari 2008, 2009, 2010. Kalau disesuaikan secara gradual, katakanlah 500, ya toh dari katakanlah misalnya 2009. Memang udah lama Pertamina rugi soal gas ini. Tapi misalnya kalau disesuaikan naik 500 dari 2009, naik 1000, naik 500, itu kan tidak terasa. Sehingga dengan tiba-tiba itulah kondisinya menjadi apa namanya ya debatable. Sejak 2008 loh sebetulnya Pertamina minta ini dinaikkan. Loh, tentunya kenapa langsung ke dari sekarang? Kenapa tidak 2009? Karena Pertamina karena pemerintah selalu bilang jangan dulu. Saya kira tidak seperti itu. Bahwa Pertamina itu kan secara korporasi diberikan kewenangan. Cuman bagaimana? Artinya kan Pertamina itu adalah BUMN pemerintah secara 100%. Dia belum IPO. Artinya dia juga lihat harus psikologis masyarakat. Kondisi misalnya seperti sekarang adalah dolar kita, rupiah kita terpuruk terhadap dolar 12.000 lebih. Itu kondisi global. Kerugiannya itu 7,7 triliun loh tahun kemarin loh, Bang Joni. Betul. Bahkan bukan hanya 2013, 2012, 2011, 2010. Artinya triliunan ini kita rugi di Pertamina ini. Justru harusnya itu menghambat perkembangan pertumbuhan Pertamina. Korporasi Pertamina itu kan LPG itu kan hanya sebagian kecil dibandingkan dengan minyak. Iya, kalau kita melihat keuntungan tahun 2012 saja hanya 25 triliun. Ini 7,7-nya itu hilang. Harusnya bisa mencapai 30 sekian triliun sebetulnya keuntungan Pertamina. Pertama ya, sekarang media juga sebenarnya juga harus jelas arahnya juga. Dinaikkan salah, atau diturunin juga salah. Ini juga kita nggak fair kan? Sebetulnya media nggak begitu. Yang diinginkan oleh media adalah masyarakat mampu membeli dan perusahaan tidak merugi. Ya, apa bedanya? Kalau itu yang betul, ya media memberikan dong penjelasan kepada masyarakat bahwa dengan penjelasan yang seperti ini, bahwa katakanlah memang perusahaan supaya tidak merugikan masyarakat. Sebenarnya ini kan debatable soal daya mampu ke daya beli masyarakat. Ini juga nggak debatable masyarakat yang mana. Namun dengan disparitas harga yang begitu jauh antara 12 kilo dengan 3 kilo, ini yang menjadi persoalan sesungguhnya. Ini terlalu jauh disparitas harganya ini. Harusnya katakanlah mulai dari 2009, 2010, ini kan bisa dinaikkan secara gradual sehingga tidak kaget atau tidak menjadi disparitas harga barang subsidi dengan non subsidi terlalu jauh jaraknya. Itu yang menjadi persoalan sehingga memang betul Vice President Corporate Communication Ali Mundakir kemarin sempat mengatakan kepada kita di sini sejak 2008 Pertamina sudah meminta agar harga gas LPG 12 kg dinaikkan. Loh,
untuk kenaikan itu kan secara gradual sama dengan PLN kok. Kita secara gradual juga menyesuaikan juga tidak terasa. Tetapi begitu terasa katakanlah. Jadi menurut Anda tidak ada intervensi dari pemerintah untuk menunda kenaikan ini sejak 2008? Begini, kan saya bilang BUMN itu kan milik pemerintah. Ya, artinya pemerintah melihat BUMN itu, tujuan BUMN itu adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Apapun pemerintah, BUMN itu adalah bagian satu titik. Meski harus melanggar undang-undang. Undang-undang apa yang dilanggar? Itu undang-undang BUMN menurut Pak Said Didu yang mengatakan bahwa korporasi itu tidak boleh membuat korporasi. Korporasi, masalahnya kan bisnis Pertamina apa hanya gas LPG? PT loh. PT Pertamina apakah hanya bisnisnya LPG kan tidak. Secara umum kan dia masih untung. Baik, Pak, nah tentunya karena itulah disesuaikan dengan gradual. Naikkan. Ya. Tidak tiba-tiba. Artinya tidak ada undang-undang yang dilanggar menurut Anda? Oh, saya kira nggak ada undang-undang yang dilanggar selama itu untuk kepentingan masyarakat. Bahwa secara umum Pertamina tidak rugi kok. Baik, Pak Said Didu tanggapannya? Kalau gini, apa yang dikatakan Bung Joni Allen itu saya alami sampai 2010. Tapi selalu mengusulkan, tapi selalu ditolak oleh pemerintah. Jadi jangan sekarang ada yang cari muka, menyalahkan semua Pertamina, selalu ditolak untuk kenaikan bertahap. Masih ada berita-berita media masih tersimpan semua. Menteri SDM apa katanya, jangan naikkan. Jadi beginilah, menurut saya jangan gunakan ini untuk cari muka. Akui bahwa ada kesalahan strategi kebijakan jangka panjang yang dimulai 2008 yang dituai sekarang masalahnya. Dan saya 2008, 2009 saya ingatkan ini akan menjadi masalah besar di kemudian hari. Karena Pertamina tidak akan mampu. Nah, sekarang semua tidak masalah sebelum BPK mengaudit. Audit BPK sangat bagus. Intinya adalah jangan lagi ada pihak yang menggunakan BUMN untuk kepentingan politik. Anda melihat itu ya? Dan menyebabkan BUMN rugi. Itu hasil audit BPK. Itu bagus. Pak Said Didu, kita akan sambung ini di segmen berikut. Bang Joni, kita tunda sebentar. Ya, dialog kita lanjutkan kembali masih bersama kita, anggota Komisi 7 DPR, Joni Allen Marbun, dan melalui sambungan telepon, Pak Said Didu. Pak Said Didu, Anda tadi, saya ingin mengkonfirmasi sekali lagi bahwa keputusan kenaikan dan terus juga menurunkan kembali harga kenaikan LPG 12 kg ini lebih merupakan drama politik. Betul, betul. Ya. Karena begini, tidak ada basis hukum sama sekali. Aksi korporasi dinegosiasikan secara politik. Karena di kemudian hari akan bisa terjadi harga CPO bisa dinegosiasikan secara politik, harga tiket Garuda bisa dinegosiasikan secara politik apabila ada tekanan. Ini presiden hukum yang menurut saya sangat salah. Sebenarnya jalan keluar yang bisa dilakukan adalah bahwa seluruh kerugian itu pemerintah menutupi kekurangannya, masukkan APBNP. Dan menurut Anda, Pak Said Didu, menurut Anda agak sedikit aneh, kemarin sebetulnya Pertamina mengatakan sebelum dia menaikkan ini sudah melaporkan rencana ini kepada pemegang saham, artinya kepada pemerintah. Gitu. Kemudian pemerintah meminta ini untuk diturunkan kembali. Pasti, saya lama di dalam Mas, 5 tahun. Tidak pernah ada keputusan gini dilaporkan. Pak Joni mungkin ingin mengetahui langsung. Ya, begini ya. Itu sangat bahwa apakah formal apa tidak itu urusan lain. Karena di Komisaris Pertamina itu ada Wakil Menteri Keuangan, ada Dirjen SDM, ada dari Menko Perekonomian. Ya, begini ya. Jadi kalau ada yang menyatakan tidak Pak tahu, Didu, saya Pak Joni Allen akan menanggapi hal ini, Pak Said Didu. Nanti Pak Said silakan menanggapi lagi. Jadi begini, saya kira di sini tidak mencari siapa yang salah. Ini adalah untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Tidak ada yang mau dicari yang salah. Pak Said Didu pun sebetulnya juga pemerintah pada zamannya dia. Anda berkuasa sebagai sekretaris Menteri BUMN. Anda pemerintah pada saat itu. Kalau memang ada yang salah, kenapa Anda tidak mundur pada saat itu? Jangan begitu dong. Ini tidak ada yang mau mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Ini bicara untuk kepentingan masyarakat. Bicara kepentingan masyarakat ya political will. Tetapi bukan kepentingan politik, ya kepentingan politik negara untuk kepentingan masyarakat. Gitu loh. Kalau memang katakanlah itu politisasi pada saat itu tertentu, Anda mundur saja dong kalau memang pada saat itu. Ternyata kan tidak juga, pada saat itu juga Anda yang paling di depan untuk berbicara kepentingan pemerintah. Jangan begitu, kita harus memberikan pembelajaran yang baik kepada masyarakat. Selama untuk kepentingan rakyat, apapun yang diputuskan oleh pemerintah, khususnya kepada BUMN yang 100% sebagai perpanjangan tangan daripada yang ditugaskan pemerintah walaupun asetnya sudah dipisahkan, sah-sah saja. Nah, artinya apa? Pertamina juga tidak salah. Tidak ada yang mau disalahkan. Tetapi
bahwa cara-cara untuk menyesuaikan dari harga itu boleh-boleh saja. Itulah yang disebut bagaimana faktor psikologis. Pak Said itu sebentar. Nah, yang kedua, Pertamina itu bukanlah hanya bisnis LPG. Bisnisnya itu salah satunya LPG. Secara korporasi, walaupun dari sisi LPG dia merugi, tetapi korporasi secara keseluruhan dia tetap untung. Masih untung. Buktinya dividen Pertamina yang paling besar dari BUMN yang lain terhadap pemerintah. Ya, kalau menurut Pak Said Didu, ini sebetulnya demi kepentingan masyarakat atau murni kepentingan pemerintah? Saya setuju bahwa BUMN harus kepentingan masyarakat, tapi mekanismenya ada. Jangan mekanisme korporasi dicampurkan dengan mekanisme penugasan. Kalau memang kepentingan masyarakat, maka pakai mekanisme penugasan, bukan mekanisme korporasi. Harus clear. Karena ini bahaya kalau mekanisme penugasan itu memang buat campur faktor politiknya ikut sekali. Pak Bang Joni Allen itu lama sekali kita membahas tentang penugasan lewat subsidi kan. Tapi jangan yang korporasi itu ditumpangi dengan penugasan. Itu yang campur aduk. Jadi sebenarnya solusinya menurut saya sih sederhana. Sekarang biaya produksi sekitar 10.000, dijual 5.000. Pertamina naik ke berapa? Sisanya ditanggung negara lah. Selesai. Tidak ada Sri Mulat hukum, tidak ada Sri Mulat politik di dalamnya. Apa menurut Anda yang terjadi saat ini? Tidak mau subsidi tapi minta diturunkan dan Pertamina merugi, dan menurut Anda ini melanggar undang-undang. Apa yang terjadi sebetulnya? Ini yang saya katakan, itu melanggar undang-undang karena undang-undang BUMN menyatakan apabila pemerintah ingin menyediakan produk barang dan jasa yang di bawah nilai keekonomian, maka melalui mekanisme penugasan. Itu undang-undang. Dan pemerintah memberikan kompensasi sebesar kerugian tersebut. Itu undang-undang bunyinya begitu. Kenapa pemerintah tidak mengambil langkah itu menurut Anda, Pak Said Didu? Saya tidak tahu sama sekali langkah itu kenapa tidak diambil. Sederhana, saya yakin teman-teman DPR juga setuju langkah itu. Cuma saya nggak tahu sekarang jadi tidak ada konstruksi hukum yang jelas digunakan. Itu dulu saya dengan Bung Joni Allen itu membahas terus supaya konstruksi hukumnya konsisten gitu. Jangan ini tidak ada persoalan. Mau diturun kemudian naikkan nggak ada persoalan. Baik, Bang Joni. Tapi mekanismenya harus bagus. Ini kan soal cara. Ini kan dari kantong kiri ke kantong kanan. Ini sama aja. Pertamina juga memberikan dividen kepada negara setiap tahun. Ini apapun misalnya disubsidi pemerintah, juga sama. Dividennya diturunin. Ini kan dari kantong kiri ke kantong kanan. Karena apa? Pertamina ini masih 100% milik negara, belum di IPO. Ya, ini saya setuju saja soal apa yang diambil, tapi tidak usah dipersoalkan selama itu untuk kepentingan rakyat. Itu poinnya. Tapi masalahnya ada undang-undang di sini. Loh, kan saya bilang dividen Pertamina kan juga bisa dikurangi. Dulu juga pernah begitu dividen Pertamina berkurang. Atau betul berapa penugasan harga perolehan yang efisien terhadap katakanlah biaya produksi LPG, sisanya bisa disubsidi oleh pemerintah. Itu sama aja. Ini soal teknis daripada kantong kiri ke kantong kanan saja. Tidak ada masalah, gitu loh. Baik. Tetapi tentunya bahwa harga produksi daripada Pertamina betul-betul sudah menjadi harga efisien hasil pemeriksaan BPK. Tidak ada masalah juga. Baik. Sebagaimana dengan katakanlah BBM. Baik, kita akan sambung ini di segmen berikut. Pak Said Didu, kita akan sambung di segmen berikut nanti. Ya, dialog kita lanjutkan masih bersama Joni Allen Marbun dan Pak Said Didu melalui sambungan telepon. Bang Joni, ini kalau kita melihat apa yang terjadi, Pertamina sudah melaporkan kepada pemerintah sebagai pemegang saham bahwa ini akan dinaikkan. Terus kemudian pemerintah menyarankan agar ini untuk ditinjau lagi setelah dinaikkan. Ya. Ini kayaknya pemerintah nggak konsisten ini dengan harga LPG ini. Begini. Kembali ya, tujuan kita sekarang mau apakan itu? Apakah tujuan mencari siapa yang salah atau siapa yang benar? Saya kira bukan itu kontennya. Pertama, bahwa sekali lagi saya kata, Pertamina dari segi korporasi, harga keekonomian, dari sisi itu tidak salah. Sebetulnya tidak ada yang mencari salah dan benar sebetulnya. Justru itu, yang kita begini, cari adalah mengapa hal ini terjadi. Justru perlu penjelasan, ya toh? Penjelasannya bahwa korporasi Pertamina dalam menaikkan LPG adalah tidak salah. Kenapa? Masalah itu non subsidi. Dan pemerintah sudah menyetujui itu.
Kan diberikan ke mereka, itu tidak perlu ada minta persetujuan dari pemerintah. Itu dilaporkan loh Pak Joni. Dilaporkan dengan minta persetujuan itu berbeda, Mas. Ya, ini supaya jelas juga. Dilaporkan dengan minta persetujuan berbeda. Kalau minta persetujuan itu disetujui atau tidak disetujui. Ya, dilaporkan itu ya boleh dilaporkan, boleh tidak karena dia adalah non subsidi, itu satu. Yang kedua, kondisi perekonomian. Pemegang saham tidak punya kewenangan untuk menentukan apakah ini diperbolehkan atau tidak diperbolehkan? Kan dia kan sudah diberikan kewenangan sebagai katakanlah BUMN yang dipisahkan. Sebagai pemilik perusahaan? Loh, dia milik katakanlah pemerintah 100%. Tetapi secara korporasi bahwa dia diberikan kewenangan. Hanya masalah waktu situasinya untuk menaikkan sekaligus itu untuk mencari harga keekonomiannya pada posisi itu yang menjadi perdebatan. Nah, oleh karena itu, karena ini terjadi perdebatan, pemerintah melihat. Riset independen itu 85% itu nggak apa-apa kok Pak. Begini, nggak apa-apa, tetapi kan kondisinya, ya baik media, maupun pengamat segala macam, kurang tepat. Pemerintah menganjurkan untuk mengambil langkah-langkah meninjau ulang kalaupun naik itu. Artinya pemerintah sangat terpengaruh oleh media dan pengamat gitu. Nggak tegas sekali kayaknya pemerintah ini. Mas, pemerintah itu di dalam katakanlah liberalisasi, katakanlah media, siapapun boleh ngomong. Dan memang pemerintah, proses demokrasi kita ini kan harus dihargai semua. Ya, salah satunya katakanlah pemerintah itu menghargai semua pendapat. Baik. Dan paling utama adalah kepentingan masyarakat. Baik. Ya, Pak bukan, itu poinnya. Anda nanti misalnya nggak dihargai, masalah lagi. Dihargai kok dipertanyakan. Iya dong. Artinya apa? Kepentingan masyarakat adalah di atas kepentingan segalanya. Itu poinnya. Meskipun harus melanggar hukum? Mas, Anda mengatakan melanggar hukum di mana? Jangan Anda mengatakan melanggar hukum. Saya sudah jelaskan bahwa Pertamina secara korporasi tidak boleh merugi. Apakah ada BUMN yang merugi? Ada. Buktinya jalan aja. Tidak ada juga yang dilanggar. Bahwa Pertamina bukanlah satu-satunya bisnisnya LPG. Bukan BUMN yang merugi, tapi rencana untuk merugi itu yang tidak diperbolehkan. Mas, apa lebih realistis hasil akhir daripada rencana? Rencananya katakanlah untuk hasil akhirnya merugi. Baik, mungkin Pak Said itu yang bisa menanggapi hal ini. Pak Said itu silakan. Begini, satu dulu saya klarifikasi menyambung alian di sesi pertama. Dia menyatakan kalau ini terjadi saat saya di dalam saya mundur. Kalau terjadi memang saya mundur, tapi tidak mungkin terjadi. Oke, clear. Nah, yang kedua yang dinyatakan tadi bahwa mencari yang salah bukan mencari yang salah. Ini jangan pemerintah jadi gamang dalam mengambil keputusan. Kita sudah mengalami 2 kali. PP diundur karena gamang. Ini ada proses yang salah di dalam menurut saya yang perlu diperbaiki. Yang tentang yang rugi saya katakan, tidak dibolehkan suatu unit bisnis pun di negara ini yang ingin merencanakan secara ini rugi. Karena itu kerugian negara. Itu clear, itu nggak boleh. Bahwa untung secara itu konsolidasi. Dan lihat gas itu unit perusahaan, anak perusahaan loh yang kelola. Nah, BPK benar, jangan biarkan ada BUMN yang karena tekanan itu merencanakan rugi karena penerimaan negara akan. Menurut saya berharap DPR menjaga ini dan saya bisa buka juga di BUMD juga banyak begitu, Bung Joni Allen, banyak. Saya setuju Pak Saididu, setuju. Menyebabkan rugi BUMD-nya karena diintervensi. Ini bahaya sekali kalau dibenarkan. Jadi begini, undang-undang BUMN sudah menyiapkan mekanismenya. Pakailah mekanisme itu. Tidak ada yang salah kok. Cuma kenapa tidak dipakai mekanisme itu? Kenapa kita berakrobat dengan hukum yang ada? Nggak usah, pakai aja mekanismenya. Kalau saya presiden atau saya pemerintah, maka saya panggil Pertamina. Berapa sih biaya keekonomian kamu? 10.000. Sekarang kau jual 5.500. Rakyat di saya 7.000. Maka sisanya aku tutup. Selesai. Nah, yang dikatakan tadi kantong kiri, kantong kanan, mohon maaf, Bung Joni Allen bekas pimpinan Banggar tidak bisa mengeluarkan apapun itu kalau tidak tercatat di APBN. Bukan, yang saya masuk kantong kiri kanan itu adalah soal dividen dan subsidi. Kantong kiri, kantong kanan itu teoritisnya, tapi masukkan dalam APBN baru dikatakan bahwa kompensasinya diambil dari APBN. Tidak boleh Pertamina mengambil sendiri. Betul, setuju. Kalau itu diizinkan. Nah, jadi maksud saya, enggak apa-apa masukkan di sana, naikkan dividennya, kan enggak ada problem kok.
Jadi jangan kita menyatakan di kantong kiri kantong kanan, bahaya loh. Jadi nanti kalau gitu saya merencanakan rugi baru minta saya DPD-nya dikurangi. Itu DPR nggak boleh. 1 rupiah pun APBN itu harus ketahuan DPR. Itu bahasa Anda pada saat pemerintah kantong kiri kantong Bukan kanan bahasa itu saya sekarang. tahun 2008. Udah kita saya kira begini Pak Saididu. Anda ini kan mantan sekretaris daripada BUMN. Betul, makanya saya tahu, saya luruskan Betul. yang nggak lurus supaya Setuju. lurus. 2008 kejadiannya kayak apa? 2009 kayak apa? Saya keluar, Mas. Tidak pernah terjadi. Gitu loh. Baik. Ini tidak pernah terjadi selama sampai saya keluar. Setelah ini kok kayak begini. 2008-2009 apa yang terjadi? Toh juga kan dia merugi. Apa yang terjadi 2008 tidak dinaikkan karena dilarang. Loh, ya apa yang terjadi pada saat itu? Tidak dinaikkan kan? Tidak diturunkan kan? Loh, Tidak ada tetapi yang terjadi. masih juga tetap mengalami kerugian walaupun Ini kecil. sekarang akrobatik hukumnya kok dilakukan. Dulu kan udah, nah ini kan di audit BPK baru ketahuan. Saya udah ingatkan dulu, bahaya nih main-main begini. Baik. Baik Pak Saididu, terima kasih banyak sudah bersama kami. Memang mudah-mudahan nanti akan ada satu solusi yang lebih sesuai dengan aturan dan juga tidak merugikan Pertamina, tapi juga masyarakat tidak menjadi terbebani dengan harga kenaikan ini. Pak Saididu, terima kasih banyak sudah bersama kami. Ya, Bang Joni Allen. Ya. Satu statement terakhir dari Anda soal ini. Ya, pertama, mari kita untuk melihat ini secara jernih. Yang pertama, selama untuk kepentingan rakyat, apapun bisa dilakukan oleh pemerintah. Kenapa? Tujuan bernegara adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Baik. Itu poinnya. Itu yang paling penting. Itu yang penting. Baik, Bang Itu loh, Joni. selama itu untuk kepentingan rakyat. Terima kasih banyak sudah bersama kami di Prime Time Talk.